Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Isfahan dengan NPM 19105020016 dari kelas S1 Teknik Mesin C Angkatan 19 Universitas Tidar dengan dosen pengampu Pak Ikhwan Taufik, Sarjana Pendidikan Master of Engineering. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metrologi industri serta ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Menurut Kristanto mengatakan bahwa metrologi industri adalah sama dengan metrologi geometrik, yaitu salah satu bidang ilmu yang membahas tentang pengukuran geometrik suatu produk. Bisa diambil kesimpulan bahwa metrologi industri merupakan ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk atau komponen dengan alat dan cara yang tepat sedemikian rupa sehingga hasil pengukurannya dapat dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari metrologi industri. Yang pertama, dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Yang kedua adalah dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Yang keempat, dapat mengalibrasi dan memelihara alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketetapannya bila digunakan untuk pengukuran. Yang selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien, serta dengan menguasai menggunakan pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik, maupun di bidang perindustrian. Ini selanjutnya adalah karakteristik geometris atau industri. Suatu produk bisa dikatakan mempunyai karakteristik geometrik yang ideal jika dilihat dari sisi ukuran atau dimensi yang sudah sesuai, bentuk yang sudah sempurna, serta permukaan yang sudah halus. Namun, kita tidak mungkin bisa membuat sesuatu produk dengan karakteristik geometris yang ideal ataupun sempurna, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pemilihan metode pengukuran geometri yang kurang tepat, penyetelan mesin perkakat yang tidak sesuai dengan aturan, keausan pahat atau peralatan perkakas, gerakan mesin perkakas, perubahan temperatur, besarnya gaya potong. Yang selanjutnya adalah karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional adalah karakteristik yang terkait dengan fungsi atau kegunaan suatu komponen. Sebuah mesin atau peralatan komponen umumnya didesain dan dirancang untuk bisa melakukan fungsi tertentu. Hal ini berarti mesin atau peralatan komponen tersebut mempunyai karakteristik fungsional. Dengan begitu, hubungan karakteristik dan geometri fungsional. Karena karakteristik fungsional ini adalah salah satu ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik geometri. Hubungannya adalah jika kita hendak menginginkan kualitas fungsional terpenuhi dengan baik, kualitas geometri juga harus diperhatikan dengan baik. Artinya, karakteristik geometris harus diusahakan seideal mungkin. Istilah-istilah pada pengukuran. Yang pertama adalah ketelitian.
Istilah ketelitian selalu dikaitkan dengan hasil pengukuran yang mengacu pada benda yang diukur. Semakin mendekati, bahkan mungkin tepat, sama antara hasil pengukuran dengan benda kerja yang diukur, maka dikatakan semakin teliti. Yang selanjutnya adalah ketepatan atau presisius. Sebuah pengukuran dikatakan tepat atau presisi jikalau telah dilakukan pengukuran secara berulang-ulang kali dan menghasilkan nilai pengukuran yang hampir sama jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pengukurannya. Yang selanjutnya adalah ukuran dasar. Ini merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dapat dianggap tidak memiliki harga batas atau toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Selanjutnya adalah harga batas atau limit. Ini merupakan dimensi atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar. Dalam metrologi, harga batas ini dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Selanjutnya adalah kelonggaran. Ini adalah perbedaan ukuran pasangan suatu komponen antara satu komponen dengan komponen yang lain. Misalnya, pasangan poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi jika dimensi terluar dari poros lebih kecil dibandingkan dengan dimensi terdalam dari lubang, maka hal itu akan menyebabkan kelonggaran. Toleransi yang selanjutnya adalah toleransi batas dan suaian. Toleransi ukur atau dimensional tolerance merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas atas dan harga batas bawah yang diizinkan. Artinya adalah perbedaan selisih antara besaran ukuran maksimum dan minimum. Harga batas atau batasan merupakan ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar. Suaian atau fit adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen atau part yang akan dirakit. Suaian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu suaian longgar. Suaian longgar selalu akan menghasilkan kelonggaran karena daerah toleransi lubang tersebut terletak di atas toleransi poros. Suaian paksa. Suaian ini selalu akan menghasilkan kerapatan karena daerah toleransi lubang terletak di bawah toleransi poros. Yang terakhir adalah suaian pas. Suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan. Selanjutnya adalah cara penulisan toleransi. Yang pertama bisa dengan cara menuliskan nilai ukur maksimum atau batas ukur dan minimumnya batas bawah secara langsung. Ukuran maksimum dituliskan di atas ukuran minimum seperti gambar yang ada di bawah. Ini yang di bawah adalah ukuran minimum, yaitu 31,82 mm, yang atas 32,15 mm. Tidak boleh sampai melebihi batas-batas yang ada di sini. Yang kedua adalah dengan cara menuliskan ukuran dasar beserta harga-harga penyimpangannya. Seperti gambar di bawah.
yaitu yang diharuskan adalah 32 dengan toleransi sebanyak 0,1 mm. Bagian atas atau yang bagian bawah adalah 0,2 mm. Penyimpangan. Yang di sini adalah 32 dengan penyimpangan yang atas adalah 0 dan yang bawah adalah 0,02. Ditulis dengan yang atas adalah ditulis dengan tanda plus, yang bawah ditulis dengan tanda minus. Penyimpangan di atas dituliskan di sebelah atas penyimpangan bawah dengan jumlah angka desimal yang sama, kecuali untuk penyimpangan angka 0. Ini berlaku baik untuk poros maupun lubang. Yang selanjutnya adalah jika toleransi terletak simetris terhadap ukuran dasar, harga penyimpangan cukup ditulis sekali saja dengan didahului tanda kurang lebih. Seperti gambar di bawah. 30 mm dengan penyimpangan kurang lebih 0,1, yaitu batas atas lebih 0,1 dan bawah lebih 0,1. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan simbol huruf dan angka sesuai standar. Misal standar ISO 45G7 dituliskan 45G7. 45G7 artinya suatu poros dengan ukuran dasar 45 mm. Posisi daerah toleransi atau penyimpangan terhadap ukuran dasar mengikuti aturan kode huruf G. Besar harga toleransinya mengikuti aturan kode 7. Ini adalah berbagai daftar pustaka yang untuk membuat referensi PPT ini yang saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.